Apa kabar? Luar biasa, baik. Puji Tuhan, terima kasih sudah hadir dan mau berbagi dengan kami pada malam hari ini. Teman-teman sudah menunggu kita untuk mendengarkan apa yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus di dalam hidup dari Ibu Haryati, ya. Ibu bisa ceritakan secara lengkap mulai dari latar belakang dulu, bagaimana yang Ya, terjadi di dalam perjalanan iman ibu, di dalam perjalanan hidup ibu. Dulu waktu orang tua menceritakan mendapatkan penglihatan tentang Tuhan Yesus, ibu marah-marah dan ibu begitu membenci, bahkan memperlakukan hal-hal yang sangat tidak wajar, bahkan bisa dikategorikan sebagai penistaan, ya. Tetapi orang Kristen adalah orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, tidak pernah mempermasalahkan hal-hal yang begitu. Karena yang diludah itu kan hanya buku. Artinya itulah kekristenan itu adalah kebenaran, ya. Sekalipun diperlakukan kayak apa, ditekan kayak apa, tidak pernah ingin membalas, paling hanya memberikan keterangan, mengklarifikasi saja bagaimana yang sebenarnya. Oleh sebab itu, Mbak Yati bisa saksikan kepada kita apa yang terjadi. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. ya, puji Tuhan, selamat malam. Shalom semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan bagaimana Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan saya. Nama saya Haryati dan saya dilahirkan bukan dari keluarga yang beragama sebenarnya, bukan dari keluarga yang sungguh-sungguh menjalankan agama, tapi entah kenapa saya menjadi seorang anak yang begitu mencintai agama saya waktu itu, dan entah kenapa juga saya tidak mengerti, saya begitu membenci yang namanya Tuhan Yesus beserta pengikut-pengikutnya. Sampai akhirnya ibu saya mengalami sakit kanker serviks yang dirawat di sebuah rumah sakit Kristen, yaitu Yakum, yang terletak di Purwodadi, Jawa Tengah. Yakum itu singkatannya adalah Yayasan Kristen Umum. Ya, ibu saya dirawat di sana, dan setiap kali saya menjenguk ibu saya meluangkan waktu untuk keliling-keliling di rumah sakit tersebut, dan saya menemukan ada sebuah ruangan doa. Tentu itu ruangan doa untuk orang Kristen. Karena pintunya terbuka, saya pun penasaran, saya pengen masuk. Akhirnya saya masuk ke dalam ruangan tersebut, dan ketika saya masuk ke dalam ruangan tersebut, saya terdiam sejenak, dan anehnya saya merasakan sesuatu yang teduh sekali, padahal itu hanya sebuah ruangan untuk berdoanya orang Kristen. Namun semua itu karena saya tidak mengerti apa-apa, ya saya abaikan begitu saja. Kemudian ibu saya menjalankan sebuah operasi kanker serviks. Ketika dioperasi, ibu saya nggak kunjung sadar gitu, padahal harusnya waktunya sudah sadar. Namun akhirnya ibu saya beberapa saat kemudian, ibu saya terbangun, tersadar kembali, dan ibu saya bercerita kepada saya bahwa tadi ada Tuhannya orang Kristen datang, dia memegang tangan saya dan membangunkan saya. Tapi dengan sangat marah, saya bilang, itu iblis. Saya bilang, karena saya bilang, saya percaya tiada Tuhan selain Allah. Waktu itu saya katakan seperti itu. Ibu saya belum selesai bercerita, namun saya sudah langsung memutus pembicaraannya. Saya langsung marah-marah dengan kepada ibu saya. Seperti itu. Kemudian singkat cerita, ibu saya dibawa kembali pulang ke rumah setelah menjalankan operasi. Dan setibanya di rumah beberapa hari kemudian, saya melihat salah satu kakak saya melukis
wajahnya Tuhan Yesus, menggambar-gambar salib. Ada juga ayat firman yang ditulis, tapi saya tidak ingat ayatnya apa. Saat itu saya langsung marah, saya langsung pukul kakak saya, tanpa saya bertanya dahulu kenapa kakak saya melakukan seperti itu. Dan waktu itu saya baru umur 12 tahun, tapi kebencian saya terhadap Yesus sangat-sangat luar biasa. Dan kemudian kakak saya pergi dari rumah. Beberapa tahun kami nggak tahu bagaimana kabar beritanya, di mana dia berada, kami nggak tahu. Walaupun saya nggak tahu kenapa kakak saya pergi dari rumah, saya nggak tahu kejadiannya persisnya seperti apa. Tapi sekiranya waktu itu saya tidak menghalangi imannya kepada Yesus, mungkin kejadiannya akan berbeda. Kakak saya pergi bertahun-tahun, dan dia benar-benar jadi gembel yang di pinggir jalan. Kemudian ibu saya meninggal, kakak saya pun belum pulang, dia nggak tahu sampai ibu saya meninggal. Setelah ibu saya meninggal, saya memutuskan untuk ikut dengan kakak saya di Gresik. Dan ketika di sana, saya bertujuan untuk memperdalam ilmu agama saya, karena waktu itu saya begitu mencintai apa yang saya pegang. Setiap kali ada ibadah, komsel, jadi kakak saya ini menikah dengan orang Kristen. Jadi kakak saya udah Kristen. Namun walaupun demikian, mereka tidak pernah mengajak saya, nggak pernah menceritakan kepada saya tentang Yesus atau tentang seperti apa itu Kristen, tidak pernah. Setiap kali ada ibadah di rumahnya, ada doa, saya berkumpul di belakang rumah bersama beberapa keluarga dari kakak saya dan beberapa karyawan waktu itu. Saya mengejek, apa itu orang Kristen, masa sembahyang seperti itu, berdoa begitu, masa Tuhannya disalib, mana ada Tuhan yang mau mati disalib, saya bilang. Dan kalau saya lagi di rumah sendiri, karena di dinding kakak saya waktu itu banyak lukisan Yesus, yang walaupun bagi kita orang Kristen itu ya cuma lukisan, walaupun nggak ada artinya apa-apa ya. Tapi waktu itu saya begitu membenci lukisan itu, saya naik-naik ke atas bangku, mohon maaf, saya ajak bicara itu Yesus. Saya tantangin dia, maaf saya ludahin dia. Saya ajak ngomong, Yesus kalau emang kamu ada, kamu jangan cuma diem aja kalau saya ludahin, saya bilang gitu. Tapi suatu ketika saya setelah melakukan itu, seperti saya ketakutan, sepertinya dia ada. Karena memang saya tahu dia ada. Seperti itulah saya, betapa saya nggak layak untuk dikasihi Tuhan sebenarnya. Saya nggak pantas sama sekali. Dimana gara-gara saya, ibu saya meninggal. Saya nggak tahu apakah dia di dalam Tuhan apa tidak, meskipun saya punya pengharapan bahwa ibu saya bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan karena beliau sudah dijumpai Tuhan secara pribadi. Dan mungkin juga gara-gara saya, kakak saya hilang bertahun-tahun, pergi dari rumah, jadi gelandangan. Walaupun saya belum tahu penyebabnya apa kalau untuk kakak saya, tapi yang pasti saya sangat gak layak untuk dikasihani Tuhan. Sampai akhirnya saya bermimpi ikut sebuah acaranya orang Kristen, dan saya ada di tengah-tengah mereka. Dan ketika itu saya merasakan suatu suasana
hati kedamaian yang saya nggak pernah dapat sebelumnya, sekalipun saya rajin beribadah dulu. Akhirnya saya penasaran, pagi itu saya bangun, saya tanya ke kakak saya, apakah nanti malam akan pergi ke gereja? Saya bilang, kakak saya bilang, iya. Ya sudah, saya mau ikut. Akhirnya saya ikut ke gereja pertama kali. Dan anehnya setelah saya ke gereja, baru pertama kali ke gereja, saya langsung dibimbing terima Yesus dan saya mau. Dan anehnya juga saya langsung dibaptis. Mungkin terdengarnya sangat aneh ya, tapi saya percaya Tuhan punya maksud dan Tuhan tahu kejahatan hati saya. Sekiranya waktu itu Tuhan gak langsung tangkap saya, entah apa jadinya saya. Karena saya, dalam hati saya, jika saya punya kesempatan, saya akan meluapkan kebencian saya kepada yang namanya Yesus dan juga pengikut-pengikutnya. Tapi Tuhan begitu baik. Dia punya cara yang luar biasa untuk menyelamatkan saya, untuk mengasihi saya, yang seharusnya saya sangat tidak layak untuk dikasihi. Kemudian saya pulang ke rumah dan saya tidur. Ketika tidur, setengah mimpi, setengah sadar, saya didatengin sesosok makhluk dan mulutnya banyak darah. Makhluk itu bilang ke saya, kamu tuh sudah milik saya. Saya nggak rela kalau kamu ikut Yesus dan akhirnya kamu masuk surga. Makhluk itu bilang seperti itu. Dia tahu berarti kalau saya percaya Yesus, saya menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, akhirnya saya masuk surga. Itu makhluk itu yang bilang. Ya. Karena waktu itu saya baru pertama kali ke gereja, saya tidak tahu cara saya berdoa seperti apa, saya tidak tahu. Saya ingat satu kata, haleluya, saya bilang seperti itu. Ketika makhluk itu mau cekek saya teriak haleluya. Dan kemudian ada asap yang menyelubungi saya, kemudian saya terbangun. Ya, itu hal yang saya alami ketika saya baru dibaptis, ketika saya baru percaya kepada Tuhan. Kemudian saya baru kurang lebih 2-3 minggu ke gereja ya, 3 kali, 4 kali kurang. Saya mulai penasaran karena saya sudah dibaptis ya, saya sudah tidak bisa lari lagi dari itu. Akhirnya saya tanya sama Tuhan. Nah ini yang selama ini jadi andalan saya sebagai di dalam kepercayaan saya yang lama ya. Bahwa saya merasa bahwa apa yang saya pegang itu yang paling benar, yang paling suci, yang paling sempurna. Karena emang kan kalau saya dulu kan nggak boleh pegang ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh ya. Seperti itu. Jadi saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kamu itu kan katanya maha suci, saya bilang gitu. Mungkin saya nggak sopan ya, tapi itu saya gitu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan itu kan maha suci. Kok kenapa orang Kristen nggak boleh sunat Tuhan? Nggak harus sunat. Kalau orang Islam kan harus sunat dan itu baik. Kenapa orang Kristen nggak diharuskan sunat? Nah, saya seperti itu. Tiba-tiba Alkitab yang setebel itu, Tuhan bisa seperti ngasih tahu saya, buka ayatnya. Langsung ayatnya ketemu waktu itu. Bunyinya seperti ini. Sunatlah kulit katan hatimu. Dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Yaitu di Ulangan kalau tidak salah. Saya kaget waktu itu. Kok bisa ya saya bilang gitu. Alkitab setebel ini kok saya bisa tahu jawabannya. Nggak pernah ada yang mengajarkan saya karena saya juga baru ke gereja. Itu. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus kamu ternyata benar-benar ada. Dan kamu punya alasan kenapa orang Kristen itu gak harus disunat. Karena Tuhan mengendaki sunat hati yang Tuhan kehendaki. Kemudian saya tanya lagi sama Tuhan. Tuhan,
Kenapa orang Kristen itu boleh makan ini, boleh makan itu kan nggak bagus, saya bilang seperti itu. Sedangkan agama saya dulu ngajarin nggak boleh makan ini, makan itu karena itu najis. Lagi-lagi Tuhan kasih ayatnya di dalam Matius itu berkata bahwa apa yang masuk ke dalam mulut kamu lalu maaf dibuang ke jamban itu tidak menajiskan kamu. Menajiskan kamu yaitu kalau apa yang keluar dari mulut kamu karena itu berasal dari hati kamu, itulah yang menajiskan kamu. Saya makin terpesona dengan Tuhan itu. Saya bilang, Tuhan, kamu luar biasa sekali. Jadi apa yang selama ini menjadi kebanggaan saya, Tuhan jawab di situ. Tuhan itu begitu luar biasa atas kehidupan saya. Dan banyak hal lagi yang saya alami ketika saya mulai ikut dengan Tuhan, di mana waktu itu saya mengalami, awalnya saya baru kenal sama Tuhan, hubungan saya sama Tuhan langsung begitu dekat, sampai ada itu mertuanya kakak saya bilang gini, saya ini orang Kristen sudah bertahun-tahun, tapi saya nggak pernah melihat orang Kristen itu kayak kamu. Maksudnya, saya kalau ada waktu sebentar, ada kesempatan sebentar, saya langsung nyari tempat untuk saya menyembah Tuhan. Bahkan lagi tidur pun hati saya nggak bisa berhenti untuk menyembah Tuhan. Saya begitu dekat dengan dia waktu itu, sampai akhirnya terjadi masalah dalam hidup saya, dan saya bersungut-sungut, seperti ada yang bilang ke saya, kamu bilang bahwa kamu mengasihi saya, tapi baru ada masalah seperti ini, kamu sudah mulai marah sama saya. Seperti ada yang bilang seperti itu. Dan saya langsung bilang, waktu itu saya menggunakan ekspresi, saya tahu itu Tuhan yang ngomong. Saya bilang ini, Tuhan, sambil saya tepis gitu. Tuhan mulai hari ini gak usah urusin hidup saya lagi. Saya bilang begitu. Dan seketika itu juga, seperti ada yang masuk ke dalam kepala saya waktu itu. Dari sebelah kanan dia masuk. Dan mulai dari saat itu saya nggak bisa lagi konsentrasi, saya nggak bisa lagi menyembah Tuhan. Saya ya mungkin Tuhan izinkan karena tadi saya bilang Tuhan jangan lagi urus saya bilang. Akhirnya saya mengalami depresi yang sangat-sangat berat dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk pergi dari rumah kakak saya. Saya berencana waktu itu ke Jakarta. Tapi kakak saya melarang saya, nggak boleh. Kamu mau jadi apa? Karena waktu itu saya putus sekolah, sebenarnya mau sekolah lagi. Jadi kakak saya bermaksud kamu nggak boleh ke Jakarta. Kamu mau jadi apa? Kamu sekolah dulu, baru kamu pergi. Akhirnya saya tetap pergi dengan saudara saya dan saya dikenalkan dengan satu orang yang begitu baik sama saya. Tapi beliau ini adalah keluarga yang meninggalkan Tuhan. Jadi saya berdoa kiranya hari ini keluarga tersebut sudah kembali kepada Tuhan. Dan beliau bilang, kamu nggak usah nyari gereja, karena beliau tahu bahwa saya bertujuan untuk mau mengabdikan hidup saya ke Tuhan. Jadi beliau bilang, kamu nggak usah nyari gereja, kamu ikut saya akan ikutin apa yang kamu mau. Kamu mau belajar salon, ayo saya modalin. Kamu mau belajar apa? Saya mau bayar untuk kamu. Tapi saya nggak mau waktu itu, karena depresi saya udah semakin berat, jadi tapi nggak ada orang yang tahu ya. Saya berdoa gini, Tuhan kasih saya kesempatan. Sekali lagi Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya kesempatan, saya akan persembahkan seluruh hidup saya bagi Tuhan. Akhirnya saya berdoa puasa 3 hari. Saya sudah lelah banget. Walaupun saya depresi, saya nggak pernah berhenti ke gereja. Saya tetap ke gereja, tapi saya nggak pernah bisa mengalami Tuhan lagi. Sampai akhirnya tiba-tiba Tuhan ingatkan saya suruh buka di Yesaya 41 ayat 10. Yang bunyinya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku nyalamu. Aku akan menolong engkau, bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Sampai akhirnya saya pegang ayat itu,
Saya doa puasa tadi 3 hari, kemudian ada yang telepon saya, kamu mau nggak tinggal di rumahnya pendeta? Ya sudah, saya mau. Tapi seperti saya mendapat sebuah penglihatan, ini nanti yang kamu hadapi ketika kamu tinggal di gereja, ketika kamu tinggal di keluarga hamba Tuhan ini. Ya. Jadi waktu itu saya mengalami salib bukan dari orang luar, tapi justru dari orang-orang Kristen itu sendiri. Di mana mereka nyanyi, kasih pasti lemah lembut, tapi saya tidak terima itu. Jadi intinya saya sangat diproses melalui saudara-saudara seiman saya pada waktu itu. Namun saya sangat mengucap syukur sama Tuhan. Karena melalui proses tersebut, setiap kali saya lemah, setiap kali saya sedih, saya luangkan itu sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberi saya sebuah talenta untuk menciptakan lagu. Bahkan pernah saya menjual lagu saya itu sekali terjual 10 lagu. Waktu itu Yaski yang beli, Gets Money ya. Walaupun saya nggak tahu lagunya udah kemana karena lagunya puji Tuhan banyak. Ya, itulah yang saya alami. Dan belum lama ini, kurang lebih 2 tahun yang lalu juga, sebenarnya saya dinyatakan dokter tuh ada tumor pita suara. Tapi tanpa dioperasi, saya pun disembuhkan Tuhan. Dan bahkan saya merasa suara saya hari ini lebih nyaman dari sebelumnya. Ya demikian kesaksian saya, kiranya dapat memberkati Bapak Ibu semua yang mendengarkannya. Dan saya akan persembahkan satu pujian bagi Tuhan malam hari ini. Dan kiranya bisa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Baik, saya akan menyanyikan sebuah lagu ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah salah satu lagu yang saya buat. Dan kiranya Tuhan disenangkan dengan lagu. Aku bersyukur waktu kebaikanmu, Kau yang terbaik, Kau yang termulia, Kau yang terbaik bagiku, Kau yang ku cinta, Kau yang ku puja, lebih dari segalanya. Sungguh ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, segala kebaikanmu, Kau yang tak pernah meninggalkanku, pertolongan bagiku, dan aku sekalipun dunia mengeruh, karena aku milikmu dan aman kau di dekatku. Dan kini ku datang menghampiri katamu,
sampai dengan napas terakhir. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhan, baik Kau yang tak pernah meninggalkanku, tak bagiku. Ku tak takut sekali dunia mengejarku, karena kan aman tinggal di dekatmu. Dan kini ku datang hampiri rasamu, bawa hidupku jadikan mudah, semakin berkenan di hatimu Tuhan. Pakailah aku sesuai dengan rencanamu, seturut kehendakmu, hanya ini hatiku selalu berjalan bersamamu sampai dengan napas terakhirku. Kini ku datang hampiri tahtamu, bawa hidupku jadikan aku indah, dan semakin berkenan di hatimu Tuhan. Pakailah aku sesuai dengan rencanamu, seturut kehendakmu, hanya ini hatiku berjalan bersamamu sampai napas terakhir. Selalu berjalan bersamamu sampai dengan napas terakhirku. Selalu berjalan bersamamu sampai dengan napas terakhir. Inilah kerinduan hati, senang hidupku, senang tanpamu, berjalan seturut. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, inilah persembahanku bagimu. Oh, Kau yang terindah bagiku, Kau yang termanis bagiku, tiada yang dapat menggantikan dirimu. Engkau segalanya bagiku, sangat mencintaimu. Jangan pernah biarkan hatiku jauh dari hampiri kamu, bawa hidupku
jadikan aku indah dan semakin berkenan di hatimu. Bukanlah aku sesuai dengan rencanamu, turut kehendakmu, hanya ini rindunya hatiku selalu berjalan bersamamu sampai dengan nafas terakhirku. Lalu berjalan bersamamu sampai dengan nafas terakhir. Selalu berjalan bersamamu sampai dengan nafas terakhir. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Yusuf Manubu. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Sebuah perjalanan hidup yang sangat memberkati, karena sebelumnya Mbak Yati adalah orang yang sangat menentang atau sangat tidak suka kepada Tuhan Yesus, bahkan hal-hal yang berbau tentang kekristenan. Ya, teman-teman, kita akan masuk di dalam ruang diskusi. Linknya kami taruh di live chat ya. Silakan Anda yang mau masuk, linknya kami taruh di live chat ya. Dengan catatan, kita tidak boleh menghakimi. Kita juga tidak boleh menghina ya, baik kepada pribadi ataupun kelompok ataupun agama yang lain ya. Kita berdiskusi yang sopan, yang santun, intelektual, yang bermartabat, supaya diskusi kita benar-benar bermanfaat, dan hindari perdebatan, karena saya juga tidak mengizinkan untuk kita berdebat. Kalau kita masuk ke dalam perdebatan, berarti tidak ada manfaat yang kita bisa terima, karena perdebatan hanya menghasilkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya di dalam hidup ini. Dalam perdebatan, masing-masing orang akan mempertahankan kepintarannya, mempertahankan pendapatnya, mempertahankan apa yang mereka yakini. Ya, sebentar ya, ini ada gangguan teknis ya. Sebentar. Ya, oke. Kita lanjut kembali. Ini ada gangguan teknis sedikit, jadi terjeda. Oke, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh menghakimi, dan juga tidak boleh berdebat ya, karena saya tidak izinkan untuk perdebatan ada di dalam room ini, di dalam ruang ini, karena perdebatan itu hanya mempertahankan kesombongan, mempertahankan apa yang mungkin dianggap benar, atau orang-orang yang terus mengedepankan pembenaran di dalam kehidupannya. Ya, sebentar ya teman-teman, ini kelihatannya masih ada gangguan. Ya, oke teman-teman, dan kita akan segera berdiskusi. Namun sebelum kita berdiskusi, saya akan menanyakan beberapa hal dulu kepada Mbak Yati. Mbak Yati, satu keluarga itu
semuanya Islam atau ada yang Kristen di Semuanya dalam Islam. keluarga? Semuanya Semua Islam. Nah, terus tadi ada saudara yang melukis ya ya, tentang itu, kenapa kok bisa dia melukis tentang Tuhan Yesus ya? saya juga kurang tahu, Pak. Mungkin pernah diinjili sama seseorang kali ya, saya pun nggak tahu. Hmm. Kalau ibu saya memang hanya dijumpai Tuhan secara pribadi, tidak pernah ada orang yang menceritakan tentang Yesus. Sudah pernah dijumpai tentang Tuhan Yesus ya kepada ibu Anda ya? Ya, Oh, ya ya ya. Terus Mbak Yati berapa bersaudara semuanya? saya ini kan eh, maklum ya kalau kepercayaan saya yang lama itu kan menikah, kawin cerai gitu ya Pak ya. Jadi saudaranya Hmm. banyak Pak. Oh, saudaranya banyak. Jadi yang kawin cerai ini papa apa mama? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Hmm. Oh, jadi banyak bersaudara ya. Yang sekandung Kalau yang satu sekandung itu papa, lima satu ya. ibu. Lima. Hah? Lima Yang paling ya. sekandung. Oh, Halo? satu, dua, tiga, enam paling sekandung. Yang sekandung 6. Mm-mm. Oh, iya ya, cukup banyak ya. Banyak. Iya ya. Oke, jadi di antara semua bersaudara yang sekandung dan yang tidak sekandung tidak ada yang Kristen ya, tidak ada yang percaya Tuhan Yesus ya. Ya cuman satu itu tadi Pak yang kakak saya yang menikah dengan suaminya itu pun setelah dia menikah Kalau setelah dia menikah baru dia percaya Tuhan Yesus. ikut Ya. suaminya. Ya. Jadi pada saat ibu yang sakit kanker serviks ya waktu itu ya. Sempat berapa lama dirawat di rumah sakit? Kanker serviks itu kan kambuh, ntar sembuh terus kambuh lagi gitu ya Pak ya. Jadi lama sih itu kurang lebih 3 tahun ya. Oh, jadi sempat 3 tahun ya ibu kena kanker serviks ya? Kurang lebih saya kan dioperasi, diobatin, jadi ya Terus pada tahun yang keberapa itu ibu berjumpa dengan Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus? saya maksudnya, Hmm. Bukan ibunya oh ibunya ini, Mbak saya, Yati. ibunya saya itu Ya, pada tahun pertama sakit ya. tahun pertama sakit sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika dioperasi Hmm. itu setelah operasi nggak bisa sadar, tapi dijumpai Yesus, dibangunkan. Hmm. Saya bilang bahwa tadi ada Hmm. Tuhannya orang Kristen yang datang ke sini untuk membangunkan saya. Seperti itu. Ya, ya teman-teman ini rupanya tadi ada kesalahan teknis, jadi link yang dibagi tidak bisa terhubung dengan kami ya. Jadi silakan Anda, kami baru informasikan link yang baru itu di live chat ya. Link yang kami berikan tadi itu ada kendala teknis jadi tidak bisa berfungsi. Kami memberikan link yang baru di live chat ya. Silakan teman-teman ada di live chat ya. Jadi mohon maaf link yang tadi tidak bisa digunakan ya. Yang bisa digunakan ada link yang baru kami share ya, baru kami tuliskan di live chat. Silakan Anda klik di link yang baru kami upload barusan ini, baru 1 menit yang lalu. Link itu yang bisa dipakai ya. Link yang sebelumnya tidak bisa digunakan karena satu dan lain hal, jadi mohon maaf ya. Jadi kalau Anda dari tadi mau masuk, tidak bisa masuk ya sorry, karena linknya memang tadi tidak bisa berfungsi. Ya, link yang baru ya teman-teman ya di live chat kami taruh link yang baru ada di live chat ya. Silakan menggunakan link yang baru, jadi bukan link yang sebelumnya. Oke teman-teman, saya akan berikan kesempatan kepada Anda.
Kita terima dulu dari Yongka Luki. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Malam Ya, Pak Yongka. Silakan Pak Yongka. Salam Kak ya. Salam Kak Yati. Saya panggil Kak Yati aja ya. Halo, suara saya terdengar? Halo, suaranya putus-putus. Bisa dengar? Putus-putus Mbak ya? Yati bisa dengar? Saya dengar. Bisa dengar? Ya. Ya, oke, silakan Pak Yongka, silakan. Ya, ini udah jelas ya. Tadi saya dengerin kesaksiannya dari pertama ya, itu memang maksudnya saking bencinya itu sampai ngeludahin itu ya, apa namanya? Foto Tuhan Yesus itu ya. Benar sih tadi apa yang dibilang Kak Yati, maksudnya kita sebagai orang Kristen itu foto itu ya cuma, mohon maaf ya, saya pribadi juga menganggapnya ya itu cuma karya seni aja gitu, itu bukan Tuhan gitu, itu cuma karya seni. Yang Tuhan sesungguhnya ya bukan yang ada di foto itu, tapi yang ada di hati kita itu yang kita apa namanya kita percayai dia Tuhan itu ada di hati kita gitu, bukan di foto itu. Foto itu hanya karya seni aja lah gitu. Dan tadi saya kurang jelas tadi pertanyaannya maksudnya mamanya itu akhirnya bagaimana gitu ibunya setelah melihat Tuhan Yesus, apakah jadi percaya juga atau sembuh gitu atau gimana gitu. Tadi kelanjutannya kayaknya agak sedikit cepat gitu. Gimana? Ya, ibu saya akhirnya meninggal. Oh, meninggal. Iya. Udah percaya apa belum? Saya belum tahu ya. Ya itu yang membuat saya sangat sedih sekali, tapi saya masih tetap percaya bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin dari waktu ibu saya dalam masa-masa kritis bisa jadi dijumpai Tuhan secara pribadi, beliau terima Yesus secara pribadi, saya nggak tahu ya. Itu harapan saya seperti itu. Iya. Semoga kasih karunia-Nya ada pada ibu kakak ya. Amin, makasih. Iya. Satu hal lagi, tadi kan saya melihat Tuhan itu bukan cuma menyelamatkan, maksudnya ya setelah dia dihina, setelah maksudnya diludahin gitu secara manusia lamanya kakak lah gitu. Tuhan kan akhirnya menyelamatkan, memilih gitu. Bahkan kakak sendiri dikasih talenta untuk menciptakan lagu tadi ya. Nah, itulah kebaikan Tuhan yang saya lihat ya di kehidupan kakak gitu. Iya. Nah Kak, saya mau tanya Kak, ada nggak Kak satu lagu ciptaan kakak? Tadi kakak bilang kan ada banyak lah ciptaan lagu kan gitu. Nah, saya juga seorang musisi juga sih, pemain gitar juga gitu. Nah, saya mau tahu kakak ada nggak lagu-lagu kakak yang udah tenar lagi atau sering dibawain atau ya istilahnya dikenal kayak layak ini lah gitu. Ada nggak? Kalau ada minta tolong dinyanyiin gitu. Maksudnya yang terkenal gitu ya? Ya gitu, terkenal. Atau yang hanya cuma saya suka nyanyiin di gereja gitu? Yang terkenal. Yang terkenal sih, soalnya waktu itu yang terjual lagu saya lagu anak-anak ya. Oh, oke. Waktu itu saya jual 14 lagu itu lagu anak-anak. Jadi jarang dipakai ya. Sudah gitu saya nggak tahu itu lagunya. Udah lupa, udah lama sih, itu lama banget udah. Oh gitu. Tapi sampai sekarang masih eksis kan? Maksudnya tetap ciptain lagu gitu. Ya masih. Sebenarnya tempo hari kan ada salah satu lagu saya yang dibeli sama waktu itu sama satu manajemen sama Cherry Bell ya. Orangnya bilang seperti ini, lagunya jangan dijual deh, mending dinyanyiin sendiri, nanti saya bantu untuk recordingnya. Kan waktu itu kan masih zamannya CD ya, seperti itu. Tapi akhirnya saya hamil, dan hamilnya tuh banyak rintangannya, jadi nggak bisa sampai hari ini, jadi saya belum sempat rekaman. Oh gitu, iya. Baik Kak kalau gitu. Saya percaya pasti Tuhan akan terus berkati kakak dalam menciptakan lagu karena saya yakin juga Tuhan
ya saya yakin Tuhan mau dia terus dipuji dengan pujian-pujian yang baru gitu. Pasti Amin. Tuhan akan kirim orang-orang yang yang berkompeten di dalam hal industri ini. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Yongka. Ya, ya, baik, cukup sekian. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, makasih. Ya, Tuhan berkati. Salam kemenangan. Salam kemenangan. Oke. Ya, itulah Tuhan Yesus begitu luar biasa ya. Hadir di dalam kehidupan seseorang dan mengubahkannya, sekalipun beliau tadinya adalah seorang yang begitu membenci, begitu anti. Ya, Mbak Yati, boleh cerita sedikit nggak? Kenapa waktu itu begitu membenci Tuhan Yesus ya? Sampai lukisannya aja diludahi dan tindakan-tindakan. Waktu Mama menceritakan melihat Tuhan Yesus itu, apa respon Anda pada waktu itu? Ya saya langsung marah, Pak. Marahnya bagaimana? Saya langsung bilang, tiada Tuhan selain Allah, saya nggak percaya itu iblis, saya bilang seperti itu. Ya. Terus Mama bilang apa waktu itu? Karena Mama kan baru selesai operasi ya, baru sadar, masih lemes juga. Jadi diem aja ketika saya bilang saya marah-marah begitu, beliau diem aja. Kenapa Mbak Yati kok bisa sampai begitu benci ya? Apa karena lingkungan atau karena pernah mendengar didikan dari orang lain atau bagaimana? Yang saya ingat sih dulu bude saya ini orangnya bude saya, jadi kakaknya dari ibu saya nih semuanya mereka taat beragama. Ya. Mereka suka bilang, seingat saya mereka suka bilang bahwa ya orang Kristen itu kafir, kayak gitu-gitu. Seperti itu. Sama ya tadi pemahaman saya bahwa saya menganggap agama saya itu paling suci, paling benar, paling sempurna. No. Seperti itu. Ya, jadi semua yang berbau Tuhan Yesus secara otomatis menolak ya, Mbak Yati secara ini langsung menolak ya, atau mungkin langsung bereaksi sangat ekstrim pada waktu itu ya. Ya. Terus yang dipukul waktu itu kakak itu kakak yang satu anak dengan saya. Kakak laki-laki? Iya. Cuma hanya karena melukis itu? Iya, sama dia gambar Yesus, sama dia gambar-gambar salib gitu. Jadi sampai sekarang berpisah, tidak pernah ketemu lagi sama kakaknya? Ya, sudah ketemu, Pak. Sudah itu ketemu ketemunya ya? ketika saya sudah kenal Yesus, saya doa puasa waktu itu. Tiba-tiba saya bisa ketemu teman saya waktu kecil di terminal dan katanya pernah lihat kakak saya di Roxy. Akhirnya saya waktu itu doa puasa lagi untuk mau cari kakak saya. Terus pas saya baru cari sampai ke Roxy, bayangkan Roxy sebesar itu ya, tapi bisa langsung ketemu dengan kakak saya dan memang dia jadi gembel di pinggir jalan. Tapi dia sudah percaya Tuhan Yesus juga sekarang, apa bagaimana? Sekarang belum, tapi saya sudah berusaha menginjili, tapi belum, Pak. Belum ya? Iya. Itu karena perkelahian, pertengkaran dengan Mbak Yati waktu itu sampai kakaknya pergi ya dari rumah? Kurang tahu persis sih ya, kayaknya nggak seperti itu juga sih, bukan karena perkelahian dengan saya, cuman maksud saya seandainya waktu itu kakak saya bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus, mungkin dia tidak mengambil keputusan seperti itu sampai akhirnya dia keluar dari rumah jadi orang yang nggak benar. Maksud saya kepergian kakak meninggalkan rumah itu karena bertengkar sama Mbak Yati atau karena ada hal lain pada waktu itu? Karena ada hal lain. Ada hal lain ya, jadi bukan karena dipukul berkelahi dengan Mbak Yati ya? Cuman kan yang pasti kalau seandainya waktu itu saya tidak menghalangi imannya kepada Tuhan, kan mungkin ceritanya nggak seperti itu. Saya ini sering diremehkan sama nenek saya sendiri. Oke. Luar biasa ya kebenciannya kepada Tuhan ya. Dan itulah teman-teman, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik.
ya, melebihi daripada apapun. Sedangkan pada waktu Tuhan Yesus disalib, semua berteriak-teriak berkata, salibkan dia, salibkan dia. Artinya manusia tidak menginginkan Tuhan. Manusia tidak menginginkan Tuhan, manusia menolak Tuhan, manusia membenci Tuhan. Itu sebabnya kenapa mereka membenci Tuhan, karena Tuhan berasal dari surga. Manusia dari dunia, dunia dikuasai setan. Makanya manusia tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan begitu besar, sekalipun manusia membenci Tuhan, Tuhan tetap memberikan pengampunan. Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah Tuhan yang benar. Tuhan hari-hari berbuat baik, memberi mereka makan, yang lumpuh disembuhkan, yang tuli disembuhkan, yang penyakitan disembuhkan, yang dirasuk roh jahat disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang tidak punya makan diberi makan, dan semuanya diubahkan menjadi baik. Dan apa yang dibalas oleh manusia? Manusia terus berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ini menunjukkan semua manusia dikuasai setan. Manusia tidak pernah bisa, Tuhan dengan setan itu tidak pernah bisa ketemu. Jadi Tuhan hadir memberi kebaikan, tapi manusia tidak bisa menerima itu. Manusia terus menolak karena manusia dikuasai setan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, jangan sampai Anda juga menolak Tuhan, ya. Jangan sampai Tuhan Anda anggap hantu dan hantu Anda anggap Tuhan. Berhati-hatilah, karena saya perlu ingatkan kepada kita, karena dari Taman Eden, iblis sudah hadir dengan berita hoax. Penipuan sudah hadir di situ, kebohongan sudah hadir. Iblis berkata, oh makan saja buah itu, karena kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Padahal firman Tuhan sudah berkata, jangan makan buah itu, nanti kamu mati. Nah, di sini antara kebenaran dan berita hoax sudah perang dari awal manusia, dari sejak Taman Eden. Makanya saya tidak heran sampai sekarang kalau banyak orang yang menentang kebenaran. Banyak orang yang menolak Tuhan yang benar. Mereka akan terus berkata, mana mungkin, termasuk Mbak Yati juga tadi berkata, masa iya sih Tuhan mati di kayu, di palang salib? Masa iya sih Tuhan hanya pakai kolor? Masa iya sih Tuhan lahir dari rahim wanita? Masa iya sih? Itu karena apa? Karena berita hoax yang ditaburkan oleh setan di dalam pikiran manusia. Sehingga manusia selalu menyangkal kebenaran. Manusia terus membantah kebenaran itu. Nah, berhati-hatilah teman-teman ya. Saya mengasihi Anda semua. Saya berbicara ini karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan ingin kita semua diselamatkan.